Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengapa manajemen kinerja sering gagal. Dan sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Berikut biodata lengkap saya. Nama saya Naila Nurdela Rifa dengan NIM C1B023109. Saya berasal dari kelas R002 Prodi Manajemen, Universitas Jambi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa akar permasalahan dari manajemen kinerja yang gagal ini. Yang pertama, karena sistem penilaian kinerja yang tidak efektif. Banyak perusahaan masih menggunakan penilaian tahunan, padahal sistem ini sudah tidak relevan lagi dengan kondisi kerja yang dinamis. Sebanyak 70% karyawan itu menginginkan umpan balik yang lebih sering dan berkelanjutan, bukan hanya sekali dalam setahun. Dan juga cara ini sudah dianggap ketinggalan zaman atau kuno di era kerja modern seperti ini. Selain itu, penilaian seringkali tidak objektif karena dipengaruhi oleh berbagai bias, seperti yang pertama namanya halo effect. Nah, halo effect ini menilai kinerja seseorang secara keseluruhan hanya karena satu aspek positif. Dan kedua namanya resensi bias, di mana itu terlalu fokus pada performa terakhir dan melupakan pencapaian atau kesalahan di masa sebelumnya. Yang kedua itu karena tujuan yang tidak jelas atau tidak terukur. Seringkali karyawan itu tidak tahu dengan pasti apa yang sebenarnya harus dicapai. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak menggunakan prinsip SMART, yaitu spesifik, kedua measurable atau terukur, ketiga achievable atau bisa dicapai, keempat relevan, dan yang kelima time bound atau terikat waktu. Selain itu, tujuan individu seringkali tidak terhubung atau tidak selaras dengan arah serta tujuan dari organisasi secara keseluruhan, yang menyebabkan kurangnya fokus dan motivasi dalam bekerja. Lalu dampak negatif dari manajemen kinerja yang gagal ini pertama adalah menurunnya tingkat produktivitas. Sistem yang tidak jelas dan tidak adil akan membuat semangat kerja karyawan menurun. Karyawan akan bingung dengan arah kerja dan tidak tahu apa yang dianggap penting. Kedua, keterlibatan menjadi rendah. Manajemen kinerja yang buruk itu bisa membuat karyawan menjadi kurang antusias, tidak peduli dengan hasil kerja, dan juga bisa saja mereka bekerja asal jalan. Ketiga, tingkat turnover atau keluar masuk karyawan menjadi tinggi. Karyawan yang tidak merasa dihargai atau tidak berkembang di dalam perusahaan itu cenderung akan memilih keluar. Dan biaya untuk menggantikan satu orang karyawan itu bisa 1 hingga 2 kali lipat dari gaji tahunannya, termasuk karena ada biaya rekrutmen, pelatihan, dan juga waktu adaptasi. Lalu, terdapat beberapa solusi untuk memperbaiki manajemen kinerja. Pertama adalah melakukan umpan balik yang berkelanjutan dan real time. Umpan balik itu tidak harus menunggu akhir tahun. Lebih baik dilakukan secara rutin, misalnya mingguan atau bulanan. Karena keuntungannya, jadi masalah itu bisa cepat ditangani, juga karyawan merasa diperhatikan, dan kinerja lebih terpantau. Untuk melakukannya itu perusahaan bisa menggunakan teknologi seperti aplikasi atau platform digital untuk memudahkan komunikasi antar atasan dan karyawan. Dengan teknologi, proses penilaian dan pemberian umpan balik itu bisa lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Aplikasi yang digunakan itu bisa menggunakan tools seperti sistem manajemen kinerja online, terus aplikasi HR, atau dashboard KPI atau Key Performance Indicators, supaya proses evaluasi bisa dilakukan secara efisien dan data kinerja karyawan itu mudah dilacak. Nah, lanjut, agar karyawan tahu jelas arah dan target yang harus dicapai, itu bisa menggunakan prinsip atau tujuan SMART. Yang pertama adalah spesifik, yakni tujuan tidak membingungkan. Kedua, measurable atau terukur, yakni ada data atau angka yang dijadikan sebagai tolak ukur. Ketiga, achievable atau dapat dicapai, yakni masih bisa dicapai dalam artian itu tidak terlalu berat. Keempat, relevan. Relevan ini berarti sesuai dengan peran dan tanggung jawab karyawan. Kelima, time bound atau terikat waktu, jadi kerjanya itu ada batas waktunya. Selanjutnya, ada penyelarasan tujuan individu dan tujuan organisasi. Setiap karyawan itu harus paham bagaimana pekerjaannya mendukung tujuan besar perusahaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan karyawan harus memahami kontribusi pekerjaannya terhadap kesuksesan perusahaan. Kemudian, melakukan komunikasi yang efektif dan transparan. Ketiga, adakan sesi penyelarasan tujuan secara rutin, termasuk diskusi karir dan evaluasi berkala. Kemudian pada bagian pelatihan dan pengembangan karyawan,
itu perusahaan harus namanya menginvestasi pelatihan, karena sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan kinerja karyawan. Perusahaan dengan performa yang tinggi itu biasanya mengalokasikan hingga 1.600 US dollar per karyawan per tahunnya untuk pelatihan. Nah, di pelatihan dan pengembangan ini perlu ada program mentoring dan coaching yang diperlukan supaya karyawan bisa terus berkembang. Dan kedua, itu kesempatan pengembangan karir yang jelas. Jadi, untuk contoh manajemen kinerja yang gagal, saya mengambil contoh dari perusahaan Atrak. Atrak ialah agensi kecil yang berdiri pada tahun 2021 dan dikepalai oleh 3 orang, yaitu CEO John Hongjun, co-founder Choi Song-ho, dan co-CEO Aen Sung-il alias Sian. Hongjun ini mengklaim dirinya banyak mengorbankan harta pribadinya untuk membuat agensi ini tetap berjalan. 50-50 adalah nama girl group Korea Selatan yang beranggotakan 4 orang dan berada di bawah naungan label Atrak ini. Untuk kronologinya, itu bermula dari CEO John Hongjun mulai sering tidak hadir dalam evaluasi rutin bulanan bersama para member 50-50. Lalu, komunikasi antar manajemen dan member itu mulai memburuk. Terjadinya minim komunikasi dan kejelasan arah karir dari pihak manajemen membuat para member itu merasa diabaikan. Parahnya, pendapatan dari album fisik dan digital 50-50 itu tidak tercantum dalam laporan keuangan dan biaya operasional agensi itu dijadikan utang atas nama member, padahal secara hukum itu tidak dibenarkan. Tekanan mental yang tinggi itu menyebabkan beberapa member mengalami panic attack. Dan lagi parahnya, makanan yang dibawakan oleh orang tua member itu dilaporkan dibuang oleh staf atas perintah dari CEO. CEO ini menolak diwawancarai oleh media, dan 3 dari 4 member 50-50 ini keluar dari grup serta melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. CEO Atrak lalu terbukti bersalah sehingga seluruh biaya hukum dibebankan kepada Atrak akibat kekalahan di pengadilan. Untuk kronologinya, itu bermula dari CEO John Hongjun mulai sering tidak hadir dalam evaluasi rutin bulanan bersama para member 50-50. Lalu, komunikasi antar manajemen dan member itu mulai memburuk. Terjadinya minim komunikasi dan kejelasan arah karir dari pihak manajemen membuat para member itu merasa diabaikan. Parahnya, pendapatan dari album fisik dan digital 50-50 itu tidak tercantum dalam laporan keuangan dan biaya operasional agensi itu dijadikan utang atas nama member, padahal secara hukum itu tidak dibenarkan. Tekanan mental yang tinggi itu menyebabkan beberapa member mengalami panic attack. Dan lagi parahnya, makanan yang dibawakan oleh orang tua member itu dilaporkan dibuang oleh staf atas perintah dari CEO. CEO ini menolak diwawancarai oleh media, dan 3 dari 4 member 50-50 ini keluar dari grup serta melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib. CEO Atrak lalu terbukti bersalah sehingga seluruh biaya hukum dibebankan kepada Atrak akibat kekalahan di pengadilan. Setelah selesai dipaparkan, selanjutnya saya akan menganalisis mengenai kasus ini. Terkait dengan sistem penilaian, CEO Atrak ini, John Hongjun, tidak pernah hadir dalam evaluasi bulanan rutin. Nah, ini menurut saya menunjukkan bahwa perusahaan tidak menerapkan sistem umpan balik yang berkelanjutan, bahkan tidak menjalankan sistem penilaian sama sekali secara rutin, apalagi tahunan. Padahal penilaian harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui pengembangan dan memberikan arahan secara cepat apabila ada masalah. Kedua, itu tujuan tidak jelas. Tidak ada kejelasan mengenai pembagian hasil, tanggung jawab, atau arahan karir member. Sehingga, menurut saya, itu perusahaan gagal memberikan tujuan yang smart dan tidak menyelaraskan antara tujuan individu atau member ini dengan arah organisasi atau Atrak. Ketiga, bias dalam penilaian. Karena tidak ada sistem yang jelas, penilaian itu jadi subjektif, hanya berdasarkan kesan pribadi. Contohnya, bisa saja member itu dinilai buruk hanya karena suatu kesalahan atau sebaliknya,
terlalu dianggap baik hanya karena satu kelebihan atau hal efek yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa juga hanya dinilai berdasarkan performa terakhir saja atau resensi bias. Ini semua karena evaluasi yang tidak ada. Nah, lalu bagaimana sih dampaknya? Pertama, karena kondisi kerja yang tidak sehat dan minim dukungan, itu membuat member tidak bisa berkembang secara optimal. Kinerja dan pertumbuhan grup justru mandek, padahal potensi mereka itu sangat besar. Kedua, lingkungan kerja yang penuh tekanan, tidak manusiawi, serta kurang komunikasi dua arah menyebabkan turunnya motivasi. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya gangguan mental oleh member seperti panic attack. Ketiga, turnover. Karena merasa tidak dihargai, dibebani utang sepihak, dan tidak mendapatkan arahan yang jelas, 3 dari 4 member 50-50 itu memilih untuk keluar dari grup dan menggugat agensi. Ini menunjukkan tingkat pergantian anggota yang sangat tinggi, bahkan hampir bubar total. Kasus ini tentu menarik perhatian media luas dan mengundang simpati publik terhadap member 50-50. Akibatnya, reputasi agensi Atrak itu jatuh dan mereka juga harus menanggung beban hukum dan biaya-biaya yang besar. Saran-saran terbaik dari saya itu yang pertama, umpan balik rutin. CEO seharusnya hadir dan aktif dalam evaluasi bulanan untuk mendengar langsung perkembangan dan masalah yang dihadapi oleh artis. Ini membantu memperbaiki kondisi lebih cepat apabila ada masalah sebelum memburuk. Kedua, tujuan SMART. Para member itu perlu tahu secara jelas apa target mereka, dan ini akan membuat mereka bisa fokus dan merasa punya arah yang benar. Ketiga, penyelarasan tujuan. Manajemen dan artisnya itu harus sering berdiskusi. Misalnya, apa harapan perusahaan dan apa yang diinginkan oleh member sendiri. Jika dua arah ini selaras, maka motivasi akan naik karena member itu merasa punya andil dalam perjalanan mereka. Keempat, pengembangan SDM yang serius. Member 50-50 ini adalah pemula. Nah, seharusnya mereka itu dibimbing dengan dilakukan mentoring, pelatihan rutin, dan dukungan emosional yang baik supaya mereka bisa berkembang tanpa adanya tekanan yang berlebihan sehingga menimbulkan ujung-ujungnya panic attack dan stres. Wah, udah sampai nih di tahap kesimpulan. Berdasarkan paparan materi dan juga analisis tadi, jadi disimpulkan bahwa 50-50 ini membuktikan bahwa kegagalan manajemen kinerja berdampak besar, misalnya kehilangan talenta, rusaknya reputasi, dan turnover. Tanpa evaluasi yang rutin, tujuan yang jelas, dan dukungan pada SDM, perusahaan, yakni Atrak, akan merusak dirinya sendiri. Baik, demikian video kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menonton, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.